Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, mempertemukan kita dalam majelis ilmu pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah yang disusun oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan suri tauladan terbaik untuk seluruh umatnya, dan semoga kita dimudahkan untuk lebih mengenal beliau, lebih mencintai beliau, kemudian berupaya untuk meneladani beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, serta kelak kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Baik, kita mulai seperti biasa. Kita awali dengan membaca Nazam Al-Urjuzah Al-Mi'iyah mulai dari bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil bari, summa salatuhu alal muhtari, wa ba'duha kasiratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli, mauliduhu fi ashiril fadili, rabi'il awwali, amal fili, lakinnamal mashhuru sani asrihi, fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi, wa wafaqal isrina min naisana, wa qablahu hainu abihi hana, wa ba'da amaini ghada fatima, ja'at bihi murdi uhu salima, halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat, fa ba'da sahrainin sikaku batnihi, wa kila ba'da arba'in min sinnihi, wa ba'da sittin ma'asyarin ja'i, wafatu ummihi alal abwa'i, wajaduhu lil abi Abdul Muttalib, ba'da samanin mata min ghairi kadzib, summa Abu Talibil amukafal khidmatahu, summa ila samira halbihi, wa zaka ba'da amisni asar, wa kana min amri bahira mastahar, wasara nahwa sami asraful wara, fi ami khamsatin wa isrinat kura, li ummina khatijatin mutajira, wa ada fihi rabihan mustabsira, fakana fihi aqduhu alaiha, wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha, wa walduhu minha khala Ibrahim, fal awalul qasimu haza at-takrim, wa Zainabun Ruqayatun wa Fatimah, wa Ummu Kulsumin lahunna khatimah, wa Tayyibut Tahiru Abdullahi, wa kila kullu ismin li fardin zahi, wal kullu fi hayatihi dhakul himam, wa ba'dahu Fatimatun binisfi am, wa ba'da khamsin wa salasina hadar bunyana baitillahi lama angdasar, wa hakamuhu wa radu bima hakam, fi wad'i dzakal hajaril aswadi sam, wa ba'da arba'ina aman ursila, fi yaumil isnaini yaqinan fankula, fi ramadan aw rabi'il awwali, wa suratu qra awwalul munazzali, summal wudu'a was salata allama jibrilu wa hiya rak'atani mukama, summa madat isruna yauman kamila, faramatil jinna nujumun haila, summa da'a fi arba'il a'wami, bil amri jahratan ilal islami,
wa arba'un minan nisa wasna asar minar rijali sahbi kullu qad hajar ila biladil hubsi fi khamisi am wa fihi adu summa adu lamalam salasatun hum wa samanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa samanin summa qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talib zu kafalatih wa ba'dahu Khadijatun tuwufiyat min ba'di ayyamin salasatin madad wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama summa ala saudata. Apa lanjutannya itu? Amdo. Oh ya. Amdo. Summa ala saudata amdo akdahu fi ramadana summa kana ba'dahu akdubnatis sidiki fi sawali wa ba'da khamsina wa aminta li usri bihi wa salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad khufidhat. Nah, alhamdulillah sampai bait ke-36 dan insya Allah ini yang akan kita bahas. Jadi pertemuan sebelumnya sampai pada bait 32. Insya Allah hari ini kita akan mengkaji bait ke-33 sampai bait ke-36. Kita mulai dari bait ke-33. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama. Wa ba'da dan setelah khamsina 50 warub'in dan seperempat aslama masuk Islam jinnu jin nasibin ya nasibin gitu ya wa'adu dan mereka kembali fa'lama maka ketahuilah. Kita artikan dulu ya sampai ke 36. Summa kemudian ala atas. Kenapa? Jin nasibin. Iya. Jadi jin yang berasal dari nasibin. Nasibin itu kalau sekarang dekat dengan Turki. Kalau wilayah sekarang. Kalau dulu ya antara Syam dengan mana berarti? Nah itu nasibin. Pokoknya kalau sekarang ya inilah dekat wilayah Turki gitu ya. Summa kemudian ala atas saudata saudah amdo beliau menetapkan atau menyempurnakan akdahu akad nikahnya fi Ramadan dalam bulan Ramadan. Summa kemudian kana ba'dahu terjadi setelahnya akdu akad ibnati Siddiq putrinya Abu Bakar As-Siddiq fi Syawal di bulan Syawal wa ba'da dan sesudah khamsina 50 wa amin dan setahun tali berikutnya usri bihi usri diisrokan bihi dengannya wassolawatu dan sholat-sholat furidat diwajibkan khamsan 5 bi khamsina dengan 50 kama sebagaimana qad telah hufidzat dihafal diketahui dijaga gitu ya. Jadi 5 sholat dengan pahala 50 sholat sebagaimana telah diketahui. Jadi pada bait ke-33 setelah 50 tahun dan seperempat usia Rasulullah berarti 50 tahun berapa bulan? Seperempat 3 bulan. Jadi
pada saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun 3 bulan, aslama jinnu nasibin, masuk Islam para jin nasibin. Jadi aslama ini meskipun bentuk tasniyah, tetapi kalau dalam syair itu diperbolehkan untuk memperindah bahasa, digunakan untuk jamak gitu ya. Karena jin nasibin ini menurut riwayat jumlahnya bukan hanya 2 tetapi 7 atau 9 yang waktu itu mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka masuk Islam. Makanya berikutnya ini pakai bentuk jamak ya, wa'adu, dan mereka kembali. Jadi kita sambungkan dengan bait sebelumnya. Sebelumnya itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kedukaan. Kenapa? Karena paman beliau Abu Thalib itu wafat. Kemudian setelahnya, bahkan 3 hari setelahnya, istri beliau Bunda Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Nah, dalam kondisi yang sebenarnya berduka seperti itu, kehilangan 2 orang pembela dan sangat mensupport dakwah baik dengan pengaruh maupun harta, maka orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi dalam mencela dan menyiksa kaum muslimin, termasuk mereka gencar untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian beliau berdiam diri, tetapi beliau mencari cara, beliau tetap bergerak bagaimana agar dakwah itu tidak berhenti meskipun di Mekah sangat sulit. Maka beliau kemudian berdakwah keluar Mekah dan tujuan utamanya pada saat itu adalah Taif. Nah, nanti jin masuk Islam ini setelah Rasulullah pulang dari Taif. Jadi kalau kita bisa meneladani Rasulullah, mengambil inspirasi dari beliau, ketika kita menghadapi satu hal yang tidak kita sukai, entah itu kehilangan, entah itu sesuatu hal yang lain yang mengakibatkan kesedihan, itu jangan berdiam diri, jangan kemudian malah larut dalam kesedihan, tetapi bergeraklah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu dengan beliau memperluas dakwah ke daerah lain dan yang menjadi tujuan utamanya adalah Taif. Ya memang kalau kita menghadapi musibah, kehilangan keluarga atau orang yang kita cintai itu pasti sedih. Bahkan tahun itu juga disebut oleh para ulama sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Tetapi kesedihan itu tidak boleh menghambat dakwah, tidak boleh menjadikan kita berhenti dari dakwah. Kita harus terus bergerak, bahkan dengan kita terus bergerak itu, kesedihan itu bisa teratasi. Makanya kalau sekarang, kalau kita baca ya beberapa buku yang ditulis oleh psikiater dan bestseller, itu ada satu buku yang isinya itu bagaimana pengalaman seorang laki-laki yang dia sedang menghadapi depresi dan ia melalui kedukaannya itu dengan mencuci piring. Makanya seorang laki-laki yang menghadapi duka dengan mencuci piring. Nah, itu bisa jadi satu buku tersendiri ditulis oleh psikiater. Jadi jangan kemudian kita bergerak berhenti gitu ya. Karena ketika kita berhenti kemudian memperturutkan perasaan, melamun, kesedihan itu akan semakin mendalam, sementara kehilangan atau sesuatu yang tidak kita suka itu nggak akan berubah. Tapi kalau kita bergerak, kita mengerjakan pekerjaan yang lain, maka kesedihan itu bisa hilang, bisa terlupakan atau teralihkan, sementara kita tetap menjadi produktif. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau kemudian ke Taif. Ya, Taif itu jaraknya 60 mil dari Mekah. Beliau jalan kaki bersama dengan Zaid bin Harisah. Nah, sampai di Taif ternyata yang terjadi
bukan penerimaan dakwah, bukan kemudian Rasulullah didukung, tetapi malah Rasulullah dimusuhi dengan permusuhan yang jauh lebih sengit daripada yang beliau alami di Mekah. Kenapa? Karena kalau di Mekah Rasulullah itu ya paling dicaci maki, dicela, tapi ketika di Taif Rasulullah itu dilempari batu sampai kaki beliau berdarah-darah. Nah ini apa? Betapa luar biasanya perjuangan pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Zaid bin Harithah itu menangis melihat kondisi Rasulullah yang kakinya berdarah-darah. Lalu Rasulullah dan Zaid bin Harithah ini keluar sampai melewati batas Taif, masuk ke kebunnya putranya Rabi'ah. Jadi Saibah putranya Rabi'ah itu punya kebun di situ. Rasulullah beristirahat sejenak. Nah, melihat kondisi Rasulullah yang sedang darah kakinya kelihatan sedang letih gitu ya. Ini kemudian pemilik kebun itu menyuruh pembantunya untuk memberikan kurma. Wahai Adas, berikan kurma ini kepada orang itu, kasihan gitu ya. Lalu Adas ini menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuan, ini kurma untuk Tuan berdua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dengan senyum dan beliau mengambil kurma itu seraya membaca basmalah sebelum memakannya. Bismillah. Pada saat itulah Adas ini kemudian heran. Wahai Tuan, Tuan berasal dari mana? Karena saya tidak pernah mendengar ucapan ini dari penduduk di Taif maupun di Mekah. Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Adas, engkau berasal dari mana? Jadi Rasulullah mencontohkan kalau bisa ketika kita komunikasi dengan siapapun dan kita tahu namanya, itu ketika kita panggil namanya maka itu akan lebih berkesan dan membuka komunikasi dakwah. Dan Adas merasa heran gitu ya. Loh, kok tahu nama saya? Jadi Rasulullah pendengarannya tajam ketika tuannya tadi menyuruh, wahai Adas, berikan kurma ini kepada orang itu. Itu Rasulullah dengar dan langsung hafal namanya. Nah, ini termasuk kelemahan saya itu kalau sudah kenalan dengan orang baru kadang-kadang itu lupa siapa tadi namanya. Nah, dai yang ideal itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mendengar nama satu kali langsung hafal namanya dan menggunakan nama itu untuk komunikasi. Dan ini menimbulkan kesan di hati, kedekatan secara psikologis. Lalu Adas ini menjawab, saya berasal dari Ninawa. Rasulullah kemudian menjawab lagi, Masya Allah, dari negeri orang soleh Yusuf bin Matta. Maka Yunus bin Matta, maka ada semakin terkesan. Tuhan, engkau tahu nama Yunus bin Matta yang tidak ada orang yang tahu. Sebenarnya engkau siapa? Maka Rasulullah menjawab, Yunus adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Nah, ini beliau menunjukkan bagaimana ketawaduan itu. Jadi mendahulukan orang lain daripada penyebutan dirinya sendiri. Nah, kita ini kadang-kadang ya, bahkan mungkin sering sudah kenalan dengan orang gitu, kita tidak tanya namanya sehingga tidak bisa manggil namanya. Biasanya yang kita tanyakan apa kalau ketemu orang? Jenengan saking pundi gitu ya. Terus tanya sudah punya putra berapa? Banyak yang ditanyakan sampai berpisah, loh tadi namanya siapa? Nggak tanya namanya. Nah, yang paling penting itu justru nama gitu ya. Dan ini oleh Syekh Abbas Asisi di dalam bukunya apa judulnya itu ya, Afatin ila Tariq kalau At-Tariq ilal Qalbi kalau tidak salah ya, jalan menuju hati, atau diterjemahkan menjadi seni menyentuh hati. Nah, itu dijadikan sebagai kiat untuk
berdakwah, bagaimana komunikasi seorang dai dengan mad'u gitu ya. Jadi bagaimana menanyakan nama, menghafalnya, memanggil dengan nama, kemudian mendahulukan pihak yang kita ajak bicara, tokoh mereka sebelum kita sendiri. Maka Rasulullah mencontohkan itu tadi. Bagaimana menciptakan klik itu dengan cara bertanya, oh engkau dari negerinya seorang soleh bernama Yunus bin Matta. Nah, jadi kalau kita kenalan dengan orang begitu, mungkin bisa kita sebutkan apa begitu yang bisa klik gitu ya. Misalnya saking pundi gitu ya. Oh saya dari Lamongan. Loh kulong ya asli Lamongan. Nah itu ada kliknya begitu ya. Nah ketika kita menyebutkan ketokohan itu disebutkan tokoh dulu baru diri kita. Meskipun Rasulullah itu lebih mulia daripada Nabi Yunus, tetapi beliau menyebutkan Yunus adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Jadi mendahulukan orang lain. Nah ini yang kemudian membuat Adas itu sangat terkesan sampai beliau itu mau mencium kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil kemudian sama tuannya, Adas, kamu tersihir oleh orang itu. Kata Adas, wahai tuan, tidak ada orang yang lebih baik di dunia ini daripada beliau. Ya ini luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan, lalu didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Rasulullah, Allah tahu apa yang telah dilakukan penduduk Taif kepadamu. Kalau engkau berkenan, biar aku timpakan dua gunung ini kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam satu riwayat jawabannya adalah sebagaimana jawaban beliau saat di Mekah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah menjawab, jangan wahai malaikat, aku berharap dari tulang sulbi mereka lahir generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebut dalam Al-Quran itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung. Bukan hanya akhlakul karimah. Kenapa? Karena sudah diusir, dicaci maki, dilempari batu sampai kaki beliau berdarah-darah, tetapi beliau tidak mau membalas mereka meskipun mudah saja hanya dengan mengatakan iya mereka semuanya akan diazab dengan ditimpakan gunung oleh malaikat. Kalau kita kira-kira gimana, Bu? Misalnya kita disakiti oleh orang lain gitu ya, kemudian ada malaikat datang, gimana mau diapakan orang itu gitu. Mungkin kan kita wah, ya tapuk didik-didik lah malaikat gitu ya misalnya. Pen stroke atau pen apa gitu ya. Nah, itu kita gitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka semua dan mendoakan agar penduduk Taif itu beriman. Dan ternyata benar nantinya penduduk Taif itu berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan terjadi gelombang pemurtatan di sekian banyak daerah, penduduk Taif itu istiqomah, nggak ada yang murtad. Nah ini luar biasanya doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu beliau melanjutkan perjalanan sampai di lembah Nakhlah. Nah disitulah kemudian datang para jin nasibin ini. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin
qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Wa id sarafna ilaika, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu nafaram minal jinni, segolongan bangsa jin, yastami'unal Qur'an, yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, maka tatkala mereka ini hadir pada saat itu mereka mengatakan diamlah kalian. Walamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, dan tatkala mereka pulang kembali kepada kaumnya mereka menjadi pemberi peringatan. Qalu, mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang turun setelah kitabnya Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat itu, wa ila tariqim mustaqim, dan membimbing kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, penuhilah seruannya untuk kembali kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi. Barang siapa yang tidak memenuhi seruannya, maka mereka ini tidak akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan di bumi, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Wa ulaika fi dhalalin mubin, dan mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini penjelasan kenapa kemudian Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi menyebutkan wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu. Dan setelah 50 tahun usia Rasulullah masuk Islam, jin nasibin, dan mereka kemudian kembali. Karena setelah mereka mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka beriman, mereka kembali ke nasibin, dan kemudian mereka mendakwahkan Al-Quran itu. Jadi bangsa jin itu juga ada yang muslim, yang beriman, ada yang kafir, ya sama seperti manusia. Karena antara jin dan manusia itu punya kesamaan, tujuan penciptaannya adalah sebagaimana surah Ad-Dzariyat ayat 51, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ada yang beriman, beribadah, dan ada yang kafir sebagaimana manusia. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, kadang-kadang ketika kita bergerak untuk berdakwah, menyebarkan kebaikan, apa yang kita rencanakan itu tidak tercapai, tetapi Allah memberikan ganti yang setara atau bahkan lebih baik pada saat itu. Rasulullah itu tujuannya kan mendakwai penduduk Taif. Ternyata waktu itu penduduk Taif menolak. Lalu pada saat yang sama Allah datangkan gantinya, yakni para jin nasibin yang mereka beriman. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Kita punya satu tujuan baik. Tujuan baik itu tidak tercapai, tapi ternyata Allah memberikan kebaikan yang lain yang setara atau bahkan yang
lebih baik. Sehingga jangan sampai kita ini lelah untuk berbuat baik, jangan sampai kita berhenti berdakwah dan menyerukan kebaikan. Nah, kita lanjutkan, fa'lama, maka ketahuilah. Nah, ini juga bentuknya ini ya, tasniyah, menyesuaikan dengan aslama tadi. Summa ala saudata amdo abdahu. Summa, kemudian, ala saudah, atas saudah, amdo, beliau menetapkan abdahu, akad nikahnya. Jadi setelah Bunda Khadijah wafat, kemudian Rasulullah itu menikahi Bunda Saudah fi Ramadan. Nah, menurut Imam Ibnu Al-Hanafi, Imam Ibnu Abil Al-Hanafi, Rasulullah menikahi Bunda Saudah itu pada bulan Ramadan. Jadi hanya beberapa pekan setelah wafatnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kalau menurut sirah nabawiyah yang lain, termasuk Ar-Rahiqul Maktum dan beberapa sirah nabawiyah yang lain, Rasulullah menikahi Bunda Saudah ini pada bulan Syawal. Ya, insya Allah selisihnya tidak banyak, gitu ya. Kisahnya itu secara lengkap setelah Bunda Khadijah wafat, Rasulullah bersedih, maka datanglah seorang sahabiyah, yakni Khawlah binti Hakim. Khawlah ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya engkau menikah lagi? Lalu Rasulullah bertanya, menikah dengan siapa? Kata Khawlah, engkau ingin janda atau gadis? Rasulullah menjawab, kalau janda siapa, kalau gadis siapa? Kalau janda adalah Saudah binti Zam'ah. Kalau gadis adalah Aisyah, putri orang yang paling engkau cintai, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Khawlah, kalau begitu pinangkanlah untukku mereka berdua. Maka Khawlah inilah yang menjadi juru bicara, yang menjadi apa kalau sekarang istilahnya? Mak jomblang, yang mendatangi pertama Bunda Saudah. Nah, Bunda Saudah itu termasuk as-sabiqunal awalun, sahabiyah yang pertama-tama masuk Islam, dan beliau juga ikut hijrah ke Habasyah. Waktu kita bahas di bait ke berapa ya? Nah, yang ini bait ke-27. Wa arbaun minan nisa. Nah, wasna asar, 4 perempuan dan 12 minar rijal dari laki-laki. Jadi ikut hijrah ke Habasyah waktu itu. Tapi kemudian suami beliau, suaminya itu namanya siapa? Sokron ya. Itu kemudian wafat. Jadi Bunda Saudah ini putri tokoh Quraisy. Zam'ah itu salah satu tokoh Quraisy. Ya, tentu saja sebagai tokoh ya dia salah seorang pejabat Quraisy, gitu ya, orang kayanya Quraisy. Tetapi karena putrinya ini masuk Islam, maka sudah diputus hubungannya sehingga hidupnya terlunta-lunta bersama dengan suaminya, apalagi ketika suaminya wafat. Dan beliau sudah kembali ke Mekah dalam kondisi akhirnya seorang diri, karena suaminya itu waktu kembali ke Mekah menurut sebagian riwayat itu tidak lama kemudian wafat. Jadi beliau hidup sendiri, sama keluarga besarnya juga sudah diputus hubungan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Bunda Saudah atas dasar motivasi ini, untuk menolong sahabiyah yang memang ya sudah janda, kemudian sepuh dan hidup sendiri. Jadi itu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama menjelaskan Rasulullah menikahi seluruh istri beliau setelah beliau menjadi nabi itu berdasarkan apa istilahnya, orientasi dakwah atau langsung atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau beliau menikahi Bunda Aisyah, nah itu kan
satu-satunya gadis yang beliau nikahi. Jadi satu-satunya istri yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis itu Bunda Aisyah. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan hubungan dengan sahabat beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau kita lihat memang Rasulullah dengan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mereka semua ini terikat dengan hubungan terikat dengan hubungan entah itu mertua atau menantu dengan Rasulullah. Abu Bakar itu menjadi mertuanya Rasulullah, Umar kemudian menjadi mertuanya Rasulullah, Utsman menjadi menantunya Rasulullah, Ali menjadi menantunya Rasulullah. Dan riwayat yang lain juga menambahkan bahwa Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril itu datang kepada beliau dengan membawa sebuah gambar. Entah kalau dulu mungkin bentuknya seperti kain yang ada istilahnya itu, songket atau tenun yang bisa melambangkan siluet itu, membentuk siluet itu apa namanya? Kain kemudian di ini benang. Nah benangnya bisa membentuk ini, bisa dibentuk semacam siluet lukisan. Itu namanya tenun atau songket? Ragu-ragu ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang lebih mengetahui, ya tenun lah ya. Nah, mungkin semacam itu karena dulu kan belum ada foto seperti sekarang. Nah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan membawa itu, inilah istrimu di dunia dan di akhirat. Waktu itu masih ditutupi. Ketika dibuka ternyata itu adalah wajahnya Bunda Aisyah. Nah ini kata sebagian ulama, Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bunda Saudah ini ketika dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah nanti di Madinah beliau memberikan gilirannya kepada Bunda Aisyah, sehingga Bunda Aisyah itu paling senang, itu sesama istri Rasulullah yang paling beliau senangi adalah Bunda Saudah, karena memberikan waktu gilirannya itu jatahnya untuk Bunda Aisyah. Dan selama di Mekah berarti Rasulullah itu pertama itu hanya menikah dengan Bunda Khadijah. Kemudian ketika Bunda Khadijah wafat, beliau hanya menikah dengan Bunda Saudah. Gitu ya. Nah meskipun di sini kemudian sumakana ba'dahu, kemudian terjadi setelahnya akdub natis siddiqi fi Syawal, akad nikah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yakni putrinya Abu Bakar As-Siddiq dalam bulan Syawal. Tetapi itu hanya akad nikah. Nanti baru berumah tangga atau hidup serumah itu sekitar 3 tahun setelahnya, yakni pada tahun 2 Hijriyah ketika berada di Madinah. Jadi praktis ketika di Mekah pada saat itu setelah wafatnya Bunda Khadijah, Rasulullah hanya hidup bersama dengan Bunda Saudah. Dan ini juga mengingatkan begitu ya. Kenapa? Karena kalau bagi orang Jawa mungkin kok kayak kecepatan kalau misalnya pendapatnya di Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini ya. Rasulullah itu Bunda Khadijah wafat bulan Ramadan, di bulan itu juga beliau menikah dengan Saudah. Nah kalau bagi orang Jawa kok cepat itu, tapi bagi dalam Islam itu tidak masalah. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak punya masa iddah. Bahkan Imam Ahmad itu ketika pagi istrinya wafat, malamnya beliau menikah, gitu ya. Nah ini kalau bagi orang Jawa kan mungkin gak pantas, gitu ya. Nah itu beda kondisi, beda adat, gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan ya. Jadi tadi itu Bunda Aisyah kalau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau sendiri mengatakan, aku dinikahi oleh Rasulullah, akad nikah itu pada usia 6 tahun, kemudian aku
berumah tangga atau hidup serumah dengan Rasulullah itu pada usia 9 tahun. Nah, ini yang oleh sebagian orientalis dijadikan sasaran. Kenapa Rasulullah itu menikahi anak kecil? Ya. Tapi yang perlu diingat, pada kondisi itu, pada masa itu, pernikahan dengan wanita seusia segitu itu satu hal yang wajar. Ya. Makanya tidak ada satupun musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempersoalkan pernikahan itu. Kalau yang mempersoalkan itu kan orientalis pada zaman sekarang. Pada masa itu usia 9 tahun itu sudah besar dan sudah dewasa. Ya 9 tahun sudah balik. Ya. Nah kalau sekarang usia 9 tahun itu ya masih anak-anak begitu ya. Jadi perbedaan zaman, perbedaan kondisi lingkungan, perbedaan tradisi, termasuk juga apa istilahnya, tantangan yang dihadapi itu memang berbeda. Jadi pada saat itu kalau kita lihat riwayatnya Rasulullah, para sahabat itu kan sejak kecil itu sudah bekerja mereka, mengembala kambing dan sebagainya, sudah punya tanggung jawab. Makanya kalau dulu antara akil dan balik itu disebutkan seiring. Kalau balik itu sudah pasti akil. Di zaman itu rata-rata istilahnya sudah akil balik. Kalau sekarang itu hanya balik, belum tentu akil. Ya. Jadi anak sekarang balik tapi masih belum akil. Belum akalnya belum sempurna dan juga belum mampu mengemban tanggung jawab. Sehingga kalau dalam Islam misalnya anak yatim itu kalau belum balik. Kalau sudah balik itu sudah tidak disebut anak yatim. Dan seharusnya setelah balik laki-laki itu sudah mandiri bekerja sendiri. Kalau sekarang kita bisa ditegur sama Kak Seto gitu ya. Karena meskipun balik, tapi kalau usia berapa misalnya 15 tahun kita suruh bekerja, nah itu bisa eksploitasi anak istilah di zaman sekarang gitu ya. Makanya sekarang ya anak-anak itu ya sekolah, ya kuliah, gitu. Jadi semuanya masih di backup orang tua. Bahkan sudah lulus kuliah pun dicarikan kerja oleh orang tua. Nah ini di zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu kan berbeda. Nah ini kemudian kita lanjutkan wa ba'da khamsina wa amin tali, dan sesudah 50 tahun dan 1 tahun berikutnya. Jadi berapa? 50 tahun ditambah 1 tahun. Berarti 51 tahun. Jadi ini berarti usia Rasulullah ya, tadi 50 tahun 3 bulan itu usia Rasulullah. Kemudian ini 51 tahun ini juga usia Rasulullah. Artinya kalau usia Rasulullah 51 tahun berarti tahun berapa kenabian? Tahun 11 kenabian. Usri bihi, Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sholawatu furidat, dan salat-salat difardukan, diwajibkan. Khamsan, yakni 5 salat, bi khamsina, diganjar dengan 50 salat. Kama qad hufidzat, sebagaimana telah diketahui atau dihafal. Ya. Jadi iya. Usri diisrokan, bihi dengannya. Ya. Jadi pada saat bihi ini kembalinya ke usia 51 tahun itu. Jadi pada usia 51 tahun Rasulullah itu diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu menurut sebagian ulama terjadi pada tahun 11 kenabian. Nah, itu diantaranya dalam Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Menurut sebagian ulama yang lain terjadi pada tahun 12 kenabian. Jadi Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu kan wafat bulan Ramadan. Nah, kemudian Isra Mi'raj ini menurut mayoritas ulama terjadinya setelah wafatnya Bunda Khadijah. Kalau yang berpendapat mayoritas di Indonesia itu kan Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab gitu ya. Nah, berarti
Ramadan, misalnya Ramadan tahun ini Bunda Khadijah wafat, maka Rajab tahun berikutnya itu Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, antara Ramadan sampai Rajab itulah yang disebut sebagai Amul Huzn, tahun duka cita. Dan ini juga salah satu tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar untuk healing tadi itu, ketika mengalami duka, mengalami kesedihan, itu harus ada ikhtiar basyari. Usaha manusia dalam bentuk apa? Kalau Rasulullah dalam bentuk tetap beliau bergerak, tetap beliau beraktivitas, tetap beliau produktif dengan berdakwah di Taif dan seterusnya. Nah, kemudian ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan tasliyah dalam bentuk Isra Mi'raj. Jadi beliau diperjalankan pada malam hari. Isra itu perjalanan di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ini kalau Isra itu ada di surah Al-Isra, surat yang ke-17 ya, ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, kalau kronologisnya ini berdasarkan sirah nabawiyah yang lebih lengkap, juga berdasarkan penafsiran surah Al-Isra ayat 1, itu malam hari setelah Isya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk istirahat, tetapi kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dada beliau, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi. Jadi ini adalah pembelahan dada yang kedua atau ketiga, karena ada ulama yang mengatakan pembelahan dada itu terjadi 2 kali, yakni Rasulullah waktu masih kecil. Nah, itu kita bahas dulu di bait-bait awal gitu ya, ketika usia Rasulullah sekitar 4 tahun, kemudian sebelum Isra. Ada juga yang mengatakan 3 kali, satunya itu adalah sebelum Rasulullah menerima wahyu. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh malaikat Jibril untuk menempuh perjalanan yang kata sebagian ulama mutaakhirin nanti akan lintas dimensi. Karena kalau Isra itu masih dimensi yang sama, atau bahkan sudah lintas dimensi, karena kecepatan buraq itu kan satu akar kata dengan al-barku, kilat, kecepatan cahaya, begitu ya. Sehingga sebagian ulama mutaakhirin mengatakan kalau dengan fisik biasa mungkin akan tidak bisa, gitu ya. Makanya kemudian Rasulullah disucikan hatinya itu, dicuci hatinya itu dalam rangka untuk nanti perubahan dimensi. Meskipun diyakini oleh para ulama, mayoritas ulama, Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan fisik dan ruhnya, dengan jasad dan ruhnya, bukan hanya ruhnya semata. Nah, itu ya sebagian mengatakan seperti itu. Ya, kita yang penting menerima riwayatnya, nanti biar para ulama yang mendiskusikan bagaimana, apakah itu lintas dimensi, bagaimana kemudian memungkinkan untuk perjalanan yang seperti itu. Nah, yang pasti kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya, cukup bagi Allah mengatakan kun fayakun, maka pasti akan terjadi, gitu ya. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian didatangkan buraq. Nah, buraq itu kalau dalam riwayat hadis-hadis sahih adalah
kendaraan seperti binatang yang kalau melangkah itu satu langkah itu sejauh mata memandang, gitu ya. Yang dia lebih tinggi dari keledai tetapi lebih pendek dari bigol. Nah, itu sifat-sifatnya di dalam hadis, gitu ya. Ya, kalau ulama mutakhirin sebagian atau para ilmuwan itu karena buraq itu satu akar kata dengan albarku, gitu ya. Ya, kecepatannya itu bisa kecepatan cahaya bahkan lebih, gitu ya. Dan itulah yang kemudian terjadi hanya dalam semalam Rasulullah itu kurang dari semalam bisa menyelesaikan perjalanan yang sangat jauh. Ketika diceritakan tentang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja dan balik lagi, itu orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena kalau pakai unta saja itu perlu waktu sebulan lebih para kafilah dagang itu. Pakai kuda itu butuh waktu berpekan-pekan. Nah, ini Rasulullah pakai apa kok bisa dia semalam? Tapi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita ibaratkan, gitu ya. Kalau ada semut cerita ke temannya, misalnya sore ketemu temannya ya, setelah pagi tadi ketemu temannya, saya tadi dari Jakarta. Ya, semut Gresik ngomong ke temannya. Semut yang lain nggak akan percaya. Tapi kalau ternyata semut itu nempel ke baju jenengan, kemudian ikut jenengan naik pesawat ke Jakarta, misalnya ada meeting di sana sebentar 2 jam terus balik lagi, sebelum sore sudah nyampe di Gresik, nah itu kan mungkin. Nah, semut yang lain nggak percaya, tapi nyatanya bisa. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Kalau sudah Allah yang mengatur, yang mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Masjidil Aqsa Rasulullah kemudian mengimami para nabi. Ini yang menjadi tanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil alih kepemimpinan para nabi dan rasul sebelumnya, sehingga beliaulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dan setelah itu kepemimpinan umat manusia yang tadinya berpusat di Syam, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu berpindah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Bani Ismail. Dan nanti terbukti setelah Rasulullah hijrah, ya beliau dakwahnya menjadi meluas, menjadi mendunia, karena diutusnya Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi rahmatan lil alamin, untuk rahmat alam semesta. Jadi ya seluruh dunia, bahkan bukan hanya bumi ini, rahmat beliau, gitu ya. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sebelum naik ke Sidratul Muntaha itu diberikan 2 minuman oleh malaikat Jibril, 1 gelas susu dan 1 gelas khamr. Dan Rasulullah 1 gelas susu dan 1 gelas khamr. Dan Rasulullah ya otomatis memilih susu dengan tegas. Dan kata malaikat Jibril, engkau telah memilih kesucian. Nah, ini ya apa ya, menggambarkan juga kepada kita sebagai umat beliau untuk memilih yang halal kalau ada tawaran yang haram, meskipun yang haram itu nikmat. Nah, setelah itu Rasulullah naik ke langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah beliau mendapatkan perintah sholat. Yang awalnya itu adalah khamsina, 50 sholat. Nah, beliau turun sampai di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa ini di antara para nabi yang ditemui di langit itu, Nabi Musa yang paling kepo. Ya. Awalnya itu pertanyaan para nabi itu cuma begini,
ketika malaikat Jibril minta dibukakan pintu itu, Nabi Adam maupun nabi-nabi yang lain itu akan menjawab, siapa itu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Dipersilakan. Tapi ketika sampai di tempatnya Nabi Musa, itu Nabi Musa bukan hanya tanya begitu, tapi Nabi Musa itu kemudian menangis gitu ya. Menangis. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, Nabi Musa menjawab, aku tidak mengira bahwa akan ada nabi setelahku yang umatnya masuk surga itu jauh lebih banyak. Yang umatnya jauh lebih banyak, umat yang masuk surga juga jauh lebih banyak. Jadi padahal Nabi Musa ini kan merasa ya beliau nabi yang paling luar biasa di kalangan para nabi sebelumnya. Nabinya Bani Israel yang paling keren itu Nabi Musa. Tapi ternyata ada setelahnya nabi yang lebih keren dari beliau. Sehingga ketika Rasulullah ini turun, nah Nabi Musa ini dengan kepo begitu ya, bertanya, kamu dapat apa dari Allah? Perintah sholat 50 waktu. Tapi bagusnya Nabi Musa ini kemudian beliau memberikan saran. Nah ini kalau kita jadi teman itu, kalau ada sesuatu yang perlu saran, nah kita sarankan. Ini namanya tawasobil haq, tawasobil sabr. Umatmu nggak akan kuat kalau sholat 50 waktu. Bani Israel itu aja kuat-kuat itu, walah apa istilahnya kalau sekarang yang belgedes semua gitu ya. Nggak ada yang bisa gitu ya. Mintalah keringanan pada Allah. Lalu Rasulullah naik lagi. Ini ada dalam hadis sahih begitu ya. Ada di Sahih Bukhari juga, sehingga para ulama meyakini ini gitu ya. Meskipun ada juga yang mempersoalkan kenapa kok perintah Allah bisa ditawar, karena perintah waktu itu belum final gitu ya. Nah, Rasulullah minta keringanan. Nah, kemudian turun lagi kepada Nabi Musa, jadi berapa gitu ya. Kalau dalam satu riwayat itu jadi 40 atau 45. Wah ini kebanyakan, tidak kuat umatmu, minta keringanan lagi, bolak-balik sampai terakhir 5 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu itu tidak kuat 5 waktu, minta keringanan lagi. Kata Rasulullah, aku malu kalau harus minta lagi keringanan karena sudah jadi 5 waktu. Nah buktinya kemudian umat Rasulullah kuat enggak sholat 5 waktu sehari semalam? Alhamdulillah ya, banyak yang kuat ya, meskipun juga banyak yang malas gitu ya, yang meremehkan gitu ya. Nah, makanya kemudian disebutkan di sini khomsan bi khomsina. Nah, 5 dari 50 atau secara maknawinya adalah 5 yang diganjar 50. Jadi 5 waktu sholat fardu kita itu setara dengan 50 sholat, karena satu kebaikan itu minimal dibalas 10 kali lipat. Ini luar biasanya kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya 5 waktu tetapi setara dengan 50 waktu. Bayangkan kalau misalnya jadi 50 waktu, bisa enggak kita misalnya ngantar anak sekolah, kemudian belajar atau bekerja begitu. Berarti kalau 50 waktu, 50 dibagi 24 jam. Setiap 1 jam berarti ada berapa kali sholat? 2 kali sholat, setengah jam sekali adzan, setengah jam sekali adzan. Wah, bingung kita begitu ya. Nah, alhamdulillah cuma 5 waktu. Nah, 5 waktu ini pegang benar-benar begitu ya. Karena kalau sampai lepas, nah ini sudah bisa lepas agama kita. Baik, insya Allah itu nggih. Qad telah hufizat, hafadha itu kan menjaga, telah dijaga, tapi juga hafid itu untuk makna hafalan. Misalnya hafid itu kan apa? Orang yang hafal gitu ya. Kemudian tahfidz menghafal sebagaimana telah dihafal atau diketahui atau dimaklumi. Jadi usri bihi diisrokan pada usia 51 tahun itu, wassalawatu furidat, dan sholat-sholat difardukan, khomsan
5 sholat bi khamsina, yang setara dengan 50 sholat. Kama sebagaimana qad telah kufidat, diketahui atau dimaklumi. Nah, insya Allah itu monggo mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, baik yang terkait antara pernikahan Rasulullah dengan Bunda Saudah, dakwah ke Taif, jin nasibin masuk Islam sampai dengan Isra Mi'raj, maupun mungkin ada hal lain. Sementara saya cukupkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.